Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 14 Maret 2022, pekan kedua Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Kedua bacaan liturgi hari ini mengajak kita sekalian untuk kembali merenungkan dan menemukan arti sesungguhnya dari hidup beriman itu. Hidup beriman berarti hidup yang mencontohi yang diimani. Bagaimana hidup Allah, demikian juga hidup orang yang percaya kepada Allah. Itu hidup beriman. Bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita atau menyampaikan kepada kita bagaimana kita diajak untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang ada di surga. Kita diajak untuk menjadi murah hati seperti Bapa yang ada di surga. Jelas bukan di sini? Kalau Bapa Allah kita begitu sempurna, begitu murah hati, maka kita yang percaya kepadanya juga diajak untuk murah hati dalam hidup kita terhadap sesama kita. Karena itu Yesus menegaskan juga dalam bacaan Injil hari ini kepada para muridnya saat itu dan mereka yang mengikuti dia, juga kita sekarang ini yang sedang merenungkannya, merenungkan teks atau perikop ini. Kita semua diajak untuk menjadi seperti Allah yang murah hati, Bapa yang murah hati. Karena itu Yesus tegaskan, ampunilah supaya kamu pun diampuni. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama, kitab Daniel menggambarkan bagaimana sebuah pengakuan dosa massal yang dilakukan oleh orang-orang Israel di hadapan Allah yang mengampuni mereka. Orang-orang Israel mengakui dosa dan salahnya. Dosa dan salah para raja, dosa dan salah semua lapisan umat. Saudari dan saudara yang terkasih, pengakuan dosa massal, saya kira dalam permenungan saya sekurang-kurangnya pernah kita lakukan ketika kita membuka masa Prapaskah dengan penerimaan abu di dahi kita. Di sana sesungguhnya kita sedang melakukan pengakuan dosa massal. Karena salah satu arti dari penerimaan abu adalah sebuah pengakuan kedebuan, pengakuan akan kerapuan, akan dosa dan kesalahan manusia. Maka ketika semua manusia, ketika kita menerima secara bersama-sama abu di dahi kita, kita sesungguhnya secara simbolis mengungkapkan, mengakukan semua dosa dan kesalahan kita, kerapuan dan kelemahan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Maka marilah kita menggunakan masa Prapaskah ini dengan sebaik-baiknya untuk bertobat, untuk membaharui diri, untuk mencabik hati kita, untuk mengoyak hati kita dan bukan pakaian kita. Supaya pada akhirnya setelah melewati masa pertobatan ini, masa Prapaskah ini, kita menjadi manusia baru. Manusia yang lebih lain dalam hal yang lebih baik. Hari ini mesti lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok mesti juga lebih baik dari hari ini. Itu dinamika positif, dinamika progres yang menuju kepada kesempurnaan. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita,
yang menegaskan atau yang mengajak kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang ada di surga, juga menolong kita dengan rahmat-Nya supaya kita mampu melaksanakan apa yang diharapkan oleh Dia dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.